Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang cerah, pagi yang mulia, Allah perkenankan hadir diri kita di masjid yang berkah. Mudah-mudahan ketulusan jiwa kita hanya mencari ridhonya senantiasa dibalas dengan balasan yang mulia di sisinya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang Kitabus Shalah, kitab yang membahas masalah sholat, yaitu urutan hadis ke-219, kemudian 220 dan 221. Ini hadisnya semakna dan saling melengkapi. Bab yang ditampilkan oleh muallif yaitu babu isbati takbir fi kulli khabdin wa raf'in fi shalah. Bab yang menjelaskan tentang ditetapkannya takbir pada setiap turun, wa raf'in dan angkat kepala fi shalah, di dalam sholat. Illa rafa'ahu minar ruku', kecuali mengangkat kepalanya dari ruku', fayaqulu fi, lalu mengatakan pada saat ruku' itu, sami Allahu liman hamidah. Hadis 219, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, annahu kana yusalli bihim, bahwasannya Abu Hurairah itu menjadi imam salat, ya, bihim, berserta para jamaah, para sahabatnya, fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a, lantas beliau itu bertakbir setiap kali turun, setiap kali turun, wa rafa'a dan mengangkat kepala, fa idzan sarafa qala, lantas apabila beliau sudah selesai, beliau mengatakan, inni la ashbahukum sholata bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini yang paling menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Akhrajahul Bukhari. Hadis 220, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini sumber sahabatnya sama, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhai. Qala, ia mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, Rasul apabila berdiri, ya, untuk salat, yukabbiru khina yaqum, beliau itu bertakbir tatkala berdiri itu. Summa yukabbiru khina yarka, lantas beliau pun juga bertakbir ketika ruku. Summa yaqul,
Kemudian beliau mengatakan bangkit dari ruku itu, sami Allahu liman hamidah, mengatakan redaksi sami Allahu liman hamidah dengan makna semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Khina yarfa'u sulbahu minar ruku, ucapan seperti ini beliau katakan ketika mengangkat tulang sulbinya, yaitu tulang punggungnya, minar ruku, dari ruku itu. Summa yaqulu wa huwa qaim, kemudian beliau mengatakan saat berdiri, Rabbana walakal hamd, ya, Rabbana walakal hamd, yaitu kalimat Rabbana, ya Rabb kami, ya Rabb kami, milikmu lah segala pujian. Summa yukabbiru khina yahwi, kemudian beliau pun bertakbir ketika turun sujud. Summa yukabbiru khina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau pun juga bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Summa yukabbiru khina yasjudu, kemudian beliau pun juga bertakbir ketika sujud. Summa yukabbiru khina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Summa yaf'alu fi dzalika, summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, kemudian beliau melakukan yang demikian itu di seluruh aktivitas sholatnya, hatta yakdhiha, hingga selesai sholat itu. Wa yukabbiru khina yaqumu, dan beliau pun juga bertakbir ketika berdiri, minas sintain, ya, minas sintaini ba'dal julus, yaitu dari 2 rakaat setelah duduk tasyahud. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Satu lagi hadis ke-221, hadis Imran bin Husain an Mutarrib bin Abdullah, hadis bersumber dari Imran bin Husain dari Mutarrib bin Abdullah. Qala, yang mengatakan, yang terdekat dhamir itu kembali ke terdekat, yaitu Mutarrib. Shallaitu khalfa Ali bin Abi Thalib, aku ini sholat di belakang sahabat Ali bin Abi Thalib. Ana wa Imran bin Husain, ya, beserta Imran bin Husain. Fakana idza sajada kabara, apabila sahabat Ali itu sujud, beliau bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabara, dan beliau ketika mengangkat kepalanya, beliau pun juga bertakbir. Wa idza nahadha min rak'ataini kabara, dan ketika beliau bangkit dari 2 rakaat, ya, bangkit dari 2 rakaat, kabara, beliau pun juga bertakbir. Falamma qada shalah akhadha biyadi Imran bin Husain, maka tatkala salat itu selesai, ya, salat itu selesai, Imran bin Husain itu memegang tanganku, ya, Imran bin Husain memegang tanganku. Faqala, maka Imran bin Husain bilang gini, laqad dzakkaroni hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh, ya, sungguh sahabat Ali itu telah mengingatkanku terhadap sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Auqala, atau mengatakan dengan redaksi laqad shalla bina sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh Ali bin Abi Thalib itu sholat bersama kami dan beliau itu seperti sholatnya Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dipaparkan pada hadis-hadis berikutnya perihal tentang sholat yang saat itu diawali dengan takbir mengangkat kedua tangan, ya, dengan berbagai macam variasi mengangkat kedua tangan itu. Kemudian kita paparkan juga tentang peletakan tangan itu. Lantas sekarang juga membahas masalah takbir
ini berkenaan dengan takbir yang dilakukan selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, maka inilah yang disebut dengan takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan. Nah, karena selain takbiratul ihram, pindahan dari mana? Dari berdiri ke rukuk. Ya, dari rukuk ke turun. Maaf, habis dari rukuk kan i'tidal. Nah, habis i'tidal turun sujud. Itu takbir. Dari penjelasan tiga hadis ini sebetulnya sama, mengetengahkan tentang takbiratul intiqal. Yang semuanya itu saling melengkapi. Yang hadis 220 tadi lebih banyak tentang penjelasannya. Hadis ke-215 ya, kemudian singkat yang dijelaskan, demikian pula pada hadis 221. Sehingga dari tiga hadis ini yang sumber sahabatnya itu satu Abu Hurairah, dua ya, yaitu 215 dan 220 itu Abu Hurairah. Kemudian 221 itu Imran bin Husain dan Mu'tarib bin Abdillah. Yang saat itu beliau berdua ini sholat di belakang Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa sholat yang kita lakukan ini adalah seperti sholatnya Nabi yang saat itu kita berada di belakangnya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu hubungan dekatnya luar biasa dengan Rasulullah SAW. Satu, beliau pun juga menantu. Yang kedua, beliau pun juga sepupu beliau. Kemudian sahabat yang luar biasa kedekatannya, sehingga karakter, sifat, tingkah laku, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib itu tahu betul. Makanya sampai sahabatnya Ali bin Abi Thalib mengatakan yang demikian ini karena memang terasa itu loh, terasa. Inilah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, betul-betul terasa. Ya. Nah, ini hadis berbicara masalah takbiratul intiqal. Nah, kemudian dari sekian banyak takbir tadi, ada satu tempat yang walaupun perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain, di situ Rasul kecualikan tidak mengatakan takbir, yaitu mengucap istima. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ya, bacaan ini dilakukan ketika i'tidal tadi. Ucapannya berbeda, bukan takbir, tapi sami Allahu liman hamidah. Secara redaksi kita artikan semoga Allah mendengar liman hamidahu, bagi siapa yang memujinya. Namun kita perluas bahwa Allah mengabulkan doa setiap hamba yang memujinya. Dalam hal ini adalah saat orang itu melaksanakan sholat, didengar oleh Allah, disimak oleh Allah, maka tentu pengijabahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kesemuanya itu adalah ijabah yang Allah berikan kepada hamba adalah dengan ketulusannya, dengan keimanannya, dengan kepatuhannya. Maka di sini sudah tidak pakai tawar lagi, Allah menurunkan, mengabulkan doa dari ucapan hamba itu. Karena terus terang kegiatan sholat, aktivitas sholat dari awal sampai akhir itu adalah yunaji abdahu ila rabbih, dialog seorang hamba dengan Rabbnya. Dialog ini sudah tersusun, dialog ini sudah rapi, sudah diajari oleh Rasul SAW dengan doa-doa yang ada di dalam bingkai sholat itu. Maka di antara yang jelas di sini, ya, sami Allahu liman hamidah,
Allah mengabulkan doa seorang hamba itu, yaitu doa seorang hamba yang memujinya. Walau redaksi-redaksi yang berikutnya sanjungan, Allahu Akbar, seorang hamba mengatakan Allah Maha Besar, direspon oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah, ini lagi-lagi kesemuanya adalah menjelaskan tentang takbiratul intiqal. Ya, karena selain takbiratul ihram, pada hadis sebelumnya kita disuguhkan tentang takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram ada takbiratul intiqal. Maka kesemuanya itu adalah hendaknya orang itu meniru, mencontoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya, ya, melaksanakannya. Ya. Baik, di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari ruku yang disebut dengan i'tidal, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Summa yaqulu qaimun, kemudian pada saat i'tidal berdiri itu beliau pun juga menyambungnya dengan Rabbana walakal hamdu. Rasulullah statusnya apa? Imam. Maka saat bangkit dari ruku i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah plus dengan sambungan Rabbana walakal hamdu. Teknisnya pun juga harus diperhatikan. Bagi seorang imam ketika mengimami jamaah saat i'tidal, ya, saat i'tidal sami Allahu liman hamidah, bedakan. Imam itu tidak sholat sendirian, tidak sholat sendirian. Maka keserempaan itu adalah dibutuhkan kekompakan, keserasian, dan tidak morat-marit dalam ucapan yang didengar itu. Maka ketika sami Allahu liman hamidah, bangkitnya para jamaah itu pun cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Maka saat itu ketika serasi, ketika tenang, ketika balance dengan para jamaahnya, maka imam pun juga mengatakan saat bangkitnya jamaah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, imam pun juga mengucapkan demikian. Lah ini diucapkan oleh imam sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Demikian pula sholat yang sendirian, sholat sendirian tidak jadi imam, maka ucapannya ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah disambung Rabbana walakal hamdu. Bagi jamaah selaku makmum, nah, selaku makmum tidak boleh, ya, tidak boleh, tidak ada dasar, tidak ada dalil. Kalau imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bangkitnya juga sami Allahu liman hamidah, tidak ada. Apa yang seorang jamaah itu katakan? Nah, di dalam hadis dijelaskan bahwa wa idza qala sami Allahu liman hamidah, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, tatkala qala sendiri. Siapakah itu imam? Tatkala imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, ini sasarannya ke jamaah, maka ucapkanlah wahai jamaah, apa itu? Rabbana walakal hamdu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tidak boleh, ya, jamaah juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu khusus bagi makmum saja mengatakan
ketika imam sami Allahu liman hamidah, jawabannya makmum Rabbana walakal hamdu, dan tidak boleh menyamai. Tidak boleh jamaah itu juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian tambah lagi Rabbana walakal hamdu. Kalau imam dua, sami Allahu liman hamidah plus Rabbana walakal hamdu. Nah, ini yang perlu kita pertegas ya, pertegas, walaupun insya Allah kita pun juga menerapkan yang seperti ini. Nah, kemudian Rasul SAW dari takbir-takbir intikal yang ada itu dikecualikan cuma satu, yaitu ketika i'tidal tadi, dan diperkuat dengan riwayat yang lain takbiratul intikal itu yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat yaitu riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i. Dijelaskan raaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah aku lihat, kata Ibnu Mas'ud, beliau itu bertakbir pada setiap mengangkat. Ya, mengangkat apa? Mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya yang mana? Tentu tadi dijelaskan dari 3 hadis tadi, mengangkat kepalanya yang mana yang takbir itu, yaitu ketika saat sujud, bangkit dari sujud mengangkat kepala. Kemudian wa khafdin, dan saat turun, artinya sujud lagi. Wa qiyamin, dan berdiri, artinya bangkit dari sujud. Wa qu'utin, dan duduk itu artinya ketika sujud kemudian Allahu Akbar, duduk. Itu pun membaca takbir yang disebut dengan takbiratul intikal. Nah, dari takbir intikal yang sekian banyak tempatnya itu, kemudian dikecualikan cuma satu ketika i'tidal mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini pun imam madhab yang diamalkan oleh seluruh sahabat dari tabi'in secara umum, yang sampai kepada Imam Baighawi ya. Imam Baighawi mengatakan ittafaqal ummah ala hadhi takbirat, sudah kesepakatan umat ini bahwa takbir, maksudnya takbir itu karena banyak berarti masuk kategori takbiratul intikal. Wahada ada raf'i, ini itu adalah selain raf'i, mengangkat kepalanya itu, yaitu i'tidal itu. Apa itu? Dijelaskan minar ruku, tatkala mengangkat kepalanya dari ruku itu tidak mengucapkan takbir, tapi ucapannya adalah sami Allahu liman hamidah plus Rabbana walakal hamdu. Nah, di dalam hadis yang lain, ketika orang itu selesai mengucapkan Rabbana walakal hamdu, itu dianjurkan untuk menambahi. Nah, dianjurkan untuk menambahi, karena di dalam hadis ini sebetulnya Rabbana walakal hamdu itu sudah cukup tanpa menambahinya. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan di hadis yang lain, di antaranya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu, kemudian ditambahi biasanya apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im batu. Atau redaksinya, harokatnya dengan kalimat mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im batu. Biasanya damel harokat napa? Mil'us napa mil'as? Mil'us ya. Monggo. Itu hanya nanti tata bahasa. Nah, tata bahasa dimasukkan dalam bahasa ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu
yaitu kalau menggunakan mil'us, ya mil'us, karena habis Rabbana walakal hamdu, mil'us, ya ana mil'us, aku mengatakan, yaitu mil'us, dengan menyimpan mubtada kemudian mil'us jadi khobar. Tetapi kalau menggunakan mil'as karena harokatnya fathah, maka meletakkan fi'il fa'ilnya itu sebelumnya tapi dibuang. Rabbana walakal hamdu, qultu mil'as, fi'il fa'il maf'ul, objek berharokat fathah, sehingga maf'ul bi qultu mil'as samawati ilal akhir. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pilihan. Sehingga kalau kita ingin melengkapinya dengan tambahan tadi, itu bahasanya anjuran sunnah, tapi minimal sebagai bentuk kewajiban sampai Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd itu bacaan waqfiyahnya. Baik. Kemudian ketika imam madhab yang diamalkan oleh seluruh sahabat dan tabi'in yang sampai kepada Imam Baihaqi tadi, disebutkan bahwa kesepakatan umat ini. Kemudian dijelaskan pada penjelasan yang lain, seluruh ulama sepakat bahwa takbiratul intiqal itu disyariatkan. Maksudnya ada nas yang menjelaskannya, ada dalil yang menuturkannya, yaitu penjelasan takbiratul intiqal itu. Kemudian takbiratul intiqal ini beliau Rasul SAW jelaskan pada sholat. Lah sholat yang belum lakukan ini adalah sholat jamaah, ya, rata-rata jamaah wajib. Namun yang dijelaskan di sini adalah perihal sholat, maka sholat wajib ataupun sholat sunnah prakteknya sama. Ya. Kemudian ditegaskan dalam hadis, fa'idza kabbara fakabiru. Ketika imam itu takbir, takbirlah. Maka ini menjelaskan bahwa sholat jamaah, imam takbir, fakabiru, bertakbirlah, pakai fa. Nah, fa itu menunjukkan jawaban apabila bertakbir maka bertakbirlah. Artinya ketika imam itu sudah usai Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, ketika sudah selesai takbir, bahasa perinciannya ketika sudah selesai takbir, baru imam makmum itu mengucapkan takbir juga. Tidak boleh barengi. Tidak boleh barengi. Inilah kerapian dalam sholat. Ya. Kemudian juga mengandung penjelasan ketika orang itu berbicara selesai bicara. Ini pun juga penegasan ketika berbicara selesai berbicaralah. Pernah dijelaskan oleh malaikat sendiri ketika malaikat itu menuntun Al-Quran kepada Nabi. Ini penjelasan di dalam hadis kelima kitab Sahih Bukhari. Nah, ketika malaikat datang di hadapan Rasulullah SAW menuntun kalimat, yaitu Al-Quran, karena wahyu turun melalui malaikat Jibril. Nabi itu kenapa sih ketika Jibril mengucapkan kalimat Al-Quran itu, Nabi bahasanya itu tergerak lidahnya untuk menirukan Jibril itu. Seorang Nabi pingin maunya ketika Jibril itu mengajari Al-Quran langsung ia sahut agar tidak lupa.
Maunya Nabi seperti itu. Tapi apa kata Jibril yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahwa ketika Jibril itu sudah selesai mengucapkan, maka ikuti. Bahasanya jangan engkau membarengi Jibril berucap, engkau juga berucap. Sehingga dari penjelasan syarah Bukhari dalam hadis yang nomor 5 itu, ketika Jibril berucap selesai, maka Nabi baru melanjutkan. Sehingga hal ini pun juga demikian, masuk kepada sholat. Ketika imam itu sudah selesai mengatakan takbir, maka sepeda ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Lalu jamaah pun juga melanjutkan takbir. Ini keserasian dan tidak timbul tumpang tindih, ya, tumpang tindih dalam ucapan. Maka Rasul mengatakan faida kabar fakabiru, ketika imam itu takbir maka takbirlah kalian. Demikian pula ketika imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Ucapannya saja tidak boleh menyamai, tidak boleh barengi, apalagi gerakannya. Itu sama. Gerakan ucapan setelah imam itu bergerak, maka baru seperti takbir tadi, Allahu Akbar, selesai. Itu pun juga bareng dengan gerakannya, maka makmum baru bergerak. Sehingga Nabi mencontohkan salah satu aja. Ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, siapa yang membarengi imam ketika bangkit dari ruku, maka kelak nanti akan apa? Itu dirubah kepala menjadi kepala imam atau kepala keledai. Itu hadis sahih Bukhari. Tapi banyak saudara-saudara kita yang enggak memperhatikan. Imam sami Allahu hamidah dibarengi. Ya, mudah-mudahan selamat gitu aja. Kenapa? Karena di Damaskus dalam kisah, ketika penjelasan hadis Bukhari itu menjelaskan siapa yang bangkit duluan atau membarengi imam bangkit dari ruku, i'tidal itu, maka diganti kepalanya seperti kepala himar. Ada seorang yang tidak percaya, mana mungkin, mana bisa. Oh, hanya seperti ini aja dirubah menjadi kepala himar. Maka saat itu terhukum, yaitu kepalanya berubah menjadi kepala himar. Tapi beliau sadar bahwa dirinya menghina, mencela hadis Rasulullah SAW tadi, itu terwujud pada dirinya, terhukum langsung. Tapi kesadaran beliau membawa dirinya menjadi seorang ulama besar ahli hadis. Tapi itu pun juga tidak merubah tentang kondisi wajahnya tadi. Saat belajar hadis sampai menjadi ulama besar, mengajari hadis kepada santri-santrinya, tutup kepalanya ini, ditutup kepalanya. Santri-santrinya masya Allah luar biasa, nyaman ketika beliau mengajar hadis itu. Namun apa yang terkuat dalam diri seorang santri? Begitu santunnya seorang santri, begitu cintanya kepada gurunya itu, pingin seorang murid itu tahu wajah gurunya. Karena selama mengajar itu ditutup dengan kain. Kemudian si murid tadi pingin tahu betul, sampai murid itu mengikuti terus ke rumahnya, sehingga ngobrol murid itu, guru, terus terang, seorang guru yang telah kupatuhi, dengan pengajaran ilmunya aku serap,
kecintaanku pada guru luar biasa. Tapi ada satu guru, kami ingin tahu wajah guru. Kemudian diceritakan sebab mendustai terhadap hadis Rasulullah SAW tadi. Kemudian dibukakan. Sehingga itu. Oleh karena itu, di dalam tata cara sholat ada semacam ancaman. Dan ancaman ini bisa terwujud di dunia, apalagi di akhirat. Ya, sehingga mendustai terhadap Rasulullah SAW itu memang dalam hadis yang lain sekian banyak. Man kadzdzaba 'alaiha, ya, man kadzdzaba 'alaiha muta'ammidan, siapa yang mendustaiku dengan cara sengaja, ya, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, ia pantas untuk duduk, ya, untuk menetap di neraka. Di neraka. Oleh karena itu, ketika penjelasan-penjelasan seperti ini, ya sudah, kita ikuti, kita patuhi, kita sami'na wa ata'na. Kemudian keburunya apa sih? Ketika sami Allahu liman hamidah kemudian bareng maunya selesai. Jangan. Ada juga yang sampai imam belum salam duluan. Ini saking keterlalunya. Apalagi sholat yang tercepat sedunia itu berapa menit? Hanya 7 menit. Tidak terlihat siapa imamnya. Imam memang mengatakan takbir kemudian sampai Allahu hamidah, tapi barengnya itu luar biasa. Makanya kalau dilihat di YouTube, ombak gelombang. Di sana muncul, sini turun, kemudian situ naik, sini sudah naik. Artinya ucapannya sendiri tapi gerakannya itu sendiri. Tapi tetap itu disebut dengan jamaah. Namun apa? Rusak jamaah seperti itu. Kalau sudah rusak, apakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas menyimpang dari kekhusyuan, ketumakninahan, dan tidak seperti itu sholat yang dipraktekkan Rasulullah SAW dan para jamaahnya dan para sahabatnya hingga sampai kepada kita. Intinya sholat itu wajib tumakninah. Gerakan yang tercepat itu hilang tumakninahnya. Kalau sudah hilang tumakninahnya, apakah nggak rusak? Ini ya, sehingga ada lagu, ada nyanyian itu yang negur nanti ya yang berwenang. Nah, kembali dari redaksi takbir, imam sudah takbir, maka makmum takbir. Kemudian perihal takbiratul intiqal. Nah, kita berbicara hukum, bagaimana para ulama berselisih tentang pendapat itu. Imam Ahmad dan mayoritas ahli hadis bahwa takbiratul intiqal itu adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya dengan alasan hadis Bukhari juga. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ro'ah. Ada yang bantah. Pak, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Aku tidak melihat Nabi. Maaf, ro'ah tidak mesti dimaknai melihat dengan meripat secara langsung. Al-Quran surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apakah engkau melihat siapakah mendustakan agama itu? Tidak melihat. Maka dengan mata hati, dengan pengakuan dalil, ini pun juga bisa dimaknai ro'ah. Sehingga shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Melihat yang mana? Melihat hadis, melihat penjelasan. Kemudian mata hati kita pun condong ke situ, perasaan masuk, itu sama dengan ro'ah. Maka takbiratul intiqal Imam Ahmad dan mayoritas ahli hadis tetap wajib adanya. Namun ulama madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i menyatakan sunnah. Imam Nawawi
Imam Nawawi selain takbiratul ihram itu beliau katakan sunnah. Tetapi jika ditinggalkan, ya ditinggalkan itu tetap sah. Hal ini makruh kalau peninggalan itu adalah disengaja. Ya. Namun terus terang, ketika melihat hadis shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Inilah yang kami pegangi. Maka bagaimanapun gerakan Rasul sholat kita contoh. Sehingga untuk kehati-hatian itu minimal itu. Untuk kehati-hatian maka ikuti saja apa yang disabdakan Rasul SAW. Rasul bergerak dari takbir yang namanya takbiratul ihram, bergerak ke takbir-takbir yang lain, namanya takbiratul intiqal, itu pun beliau lakukan. Sehingga kita cukup mengikuti bagaimana Rasul SAW melaksanakan dalam sholat itu yang isinya ada takbir-takbir tadi. Kalaupun toh itu masuk kepada hukum sunnah, maka kita pun juga akan ya kacau. Bahasanya itu ya konsentrasian kurang. Masa takbiratul intiqal seumpama hukumnya sunnah. Hukum sunnah dilakukan tidak apa-apa. Kemudian seandainya kita tidak melakukannya, kita pun juga akan bingung gitu loh. Nah oleh karena itu ada pendapat, sekian banyak pendapat seperti itu, kita masih menghormati karena mereka pun juga memikirkan, tetapi kita condong kepada bagaimana sabda Rasul SAW tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli, yang ini pun yang dipegang oleh pendapat Imam Ahmad dan para ahli hadis. Itu yang kami ikuti dan kami condongi dan kami sampaikan kepada jamaah ini. Kiranya itu bisa ditangkap. Ini hadis, 3 hadis. Cukupkah ataukah cukup? Oke. Demikian Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.